Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna dengan NIM 22111130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, pengenalan siapa itu Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang ulama besar yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 sampai 16. Mereka datang ketika masyarakat Jawa masih menganut kepercayaan Hindu, Buddha, dan tradisi lokal. Wali Songo dikenal sebagai pendakwah yang sangat bijak karena menyampaikan ajaran Islam dengan cara damai, tidak memaksa dan menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Nah, mereka menggunakan berbagai metode seperti pendidikan, pertunjukan seni, musik tradisional, hingga jalur politik dan sosial untuk menyebarkan Islam. Berkat pendekatan yang santun dan penuh hikmah ini, Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Metodenya, apa sih metode dakwahnya, ciri khas dan dampak dakwah masing-masing Wali Songo. Yang pertama, ada Sunan Gresik atau bisa dikenal Maulana Malik Ibrahim. Ada yang berpendapat bahwa nasabnya itu bertalian dengan seorang Sayyid dari Hadramaut. Ada pula yang menyatakan bahwa beliau adalah keturunan Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, cara berdakwahnya menyebarkan Islam melalui kegiatan sosial seperti mengobati orang sakit, mengajarkan cara bertani dan berdagang. Nah, ciri khasnya yakni peduli pada rakyat kecil, ramah dan ringan tangan, membantu orang lain. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat Jawa merasa Islam membawa kebaikan, sehingga mereka mulai terbuka dan untuk mempelajari dan menerima ajaran Islam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandra Wulan. Beliau memulai dakwah dengan mendirikan pesantren di Ampel, Denta dekat Surabaya. Cara berdakwahnya mendirikan pesantren di Ampel tadi di Denta Surabaya dan mendidik para santrinya. Selanjutnya, ciri khasnya yakni mengajarkan Islam secara sistematis lewat pendidikan. Dampaknya apa? Dampaknya Islam menyebar cepat karena banyak murid-muridnya yang menjadi tokoh dakwah, termasuk beberapa Wali Songo lainnya. Nah, dan yang ketiga, ada Sunan Bonang atau bisa dikenal dengan Raden Maulana Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Cendrawasih, sekaligus merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya gimana? Cara berdakwahnya itu menggunakan gamelan, taman Jawa dan syair-syair Islami untuk menarik perhatian masyarakat. Ciri khasnya menyampaikan dakwah dengan seni dan budaya lokal. Jadi tidak mengurangi budaya lokal mereka. Selanjutnya, dampaknya adalah Islam tidak merasa asing bagi masyarakat karena disampaikan dengan cara yang mereka sukai. Yang keempat, Sunan Giri atau bisa dikenal dengan Raden Paku, dikenal juga sebagai Raden Paku, putra Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Cara berdakwahnya melalui pendidikan Islam di pesantren, menyebarkan Islam lewat permainan anak-anak serta mengutus santrinya di berbagai daerah. Ciri khasnya pendekatannya lewat pendidikan, tegas dan hukum Islam serta kreatif menggunakan budaya lokal. Dampaknya yakni pesantrennya melahirkan banyak ulama Islam, mengajarkan luas hingga luar Jawa dan masyarakat lebih terdidik dan pemahaman Islam. Yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Kosim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Cendrawasih, adiknya Sunan Bonang. Cara berdakwahnya gimana? Menekankan nilai sosial seperti membantu orang miskin, memberi fakir miskin, dan menanamkan akhlak baik. Ciri khasnya dakwahnya sangat menekankan kepada kepedulian sosial. Dampaknya masyarakat melihat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan keadilan sosial. Yang keenam, ada Sunan Kalijaga atau bisa dikenal dengan Raden Said, putra dari Raden Sahur dan Ibu Dewi Nawaru. Cara berdakwahnya melalui wayang kulit, cerita pewayangan, tembang Jawa dan pakaian adat. Ciri khasnya dakwahnya kultural sangat dekat dengan masyarakat melalui kesenian. Dampaknya ajaran Islam lebih cepat diterima karena tidak bertentangan dengan budaya yang sudah ada.
Nah, yang ketujuh, Sunan Kudus atau bisa dikenal dengan Ja'far Shadiq, putra dari Utsman Haji. Adapun Utsman Haji ini adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Jepang. Cara berdakwahnya sangat menghormati budaya lokal, misalnya tidak menyembelih sapi secara terbuka karena dihormati pada masyarakat Hindu. Ciri khasnya simbol toleransi yang tinggi, masjidnya bahkan berbentuk menyerupai candi. Dampaknya, dakwahnya diterima luas karena penuh pengertian dan menghargai tradisi lama. Yang kesembilan, Sunan Muria atau bisa dikenal dengan Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya melalui mendatangi daerah pelosok yang terpencil, berbaur dengan masyarakat kecil. Ciri khasnya sangat sederhana, lebih suka dengan bersama, kayak bisa. Nah, dampaknya Islam menyebar di daerah-daerah terpencil dan tidak hanya di kota atau di pusat kerajaan. Dan yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau bisa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan cucu dari Pajajaran Prabu Siliwangi. Cara berdakwahnya melalui jalur kekuasaan dan pemerintahan. Jadi beliau ini menjadi raja di Cirebon dan Banten. Ciri khasnya memanfaatkan pengaruh politik untuk menyebarkan Islam. Dampaknya Islam berkembang pesat dan menjadi agama resmi kerajaan di Cirebon dan wilayah sekitarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Di sini saya mengambil referensi dari buku Asti Nusman dengan judul Wali Songo, sebuah biografi. Akhirun asykuru ala ihtimamikum wa atlubu min afwan min kulli khata'at idin suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.